Halo, selamat datang kembali di channel pribadi saya. Nah, di beberapa hari kemarin mungkin saya sempat hilang dari dunia YouTube. Sebenarnya cuma 2 hari sih, karena memang saya belum ada topik untuk yang dibahas. Tapi kebetulan baru aja sekitar setengah jam yang lalu, saya menemukan kendala kembali. Jadi berawal dari kendala, memang biasanya suka ketemu ide-ide yang nyeleneh gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang script. Kembali lagi, script sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari skripnya lebih ke proses otomasi. Jadi saya tadi tuh ketemu kendalanya itu tentang konfirmasi otomatis. Jadi di sini saya punya akun Instagram yang memang si akun Instagram ini cukup lumayan berkembang pesat. Salah satunya itu melalui skrip-skrip yang sebelumnya sempat saya bagiin gitu ya, buat teman-teman yang memang belum pernah atau baru aja gabung di channel pribadi saya sempat beberapa kali itu sharing tentang hal-hal apa aja yang pernah saya share. Di salah satunya itu saya ada playlist. Jadi playlistnya itu mungkin teman-teman bisa sambil dilihat di screen teman-teman, ada salah satunya itu ada marketing tools. Kalau saya buka ini ada banyak banget video-video yang berkaitan sama kayak bot atau kayak script-script tentang proses otomasi di media sosial. Ini sebenarnya lebih banyak condongnya itu ke buat digital marketing sebenarnya ya. Ini ada banyak banget videonya, ada sekitar 19 ya. Nah, tantangan kali ini atau kendala yang sebelumnya saya temui itu adalah saya punya ada akun Instagram. Jadi ini akun Instagram sebenarnya lebih ke akun dalih sebenarnya. Karena saya kan salah satunya tuh jualannya itu kayak, boleh sambil saya buka kali ya. Nah, ini saya ngebahas tentang, bukan ngebahas sih sebenarnya, jualan ke arah aksesoris. Nah, si aksesoris ini salah satu targetnya itu adalah para K-popers. Jadi saya harus membuat akun K-popers untuk mendekati mereka gitu ya. Jadi si target marketingnya itu adalah teman-teman yang memang suka K-popan gitu ya. Salah satunya itu adalah K-pop yang BTS ini. Sebenarnya postingannya sedikit, cuma 29 post, tapi lumayan, followernya udah lumayan naik nih sampai 8.000 orang. Cuman kendala di saya itu adalah saya harus mengkonfirmasi ini manual gitu ya. Sebenarnya si akun ini memang saya bikin private ya. Ini saya langsung stuck di sini. Jadi si akun ini memang saya buat private supaya teman-teman dari pecinta K-pop ini penasaran dan follow dulu gitu ya. Cuman tantangannya adalah ketika mereka mengajukan untuk follow akun saya, ini masuknya ke sini. Ini sambil saya klik, eh, lumayan koneksinya agak lemot karena memang saya tethering ke handphone sambil nunggu. Nah, di sini ada beberapa akun, ini 10 lebih sebenarnya, ini ada lebih dari 10 sebenarnya. Kalau kita klik di sini akan mengeluarkan orang-orang yang minta dikonfirmasi untuk permintaan follow-nya gitu ya. Saya kebayang kalau misalkan klik satu-satu ini lumayan cukup lama dan belibet gitu ya, satu-satu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih cepat sebenarnya. Cara yang lebih cepatnya itu adalah merubah si akun ini jadi nggak private. Nanti otomatis orang-orang yang minta follow itu langsung otomatis tertambahkan di sini, di sini nih, gitu ya. Cuman kalau menurut saya di sini saya beberapa kali pas ketika saya jadiin si akun ini nggak private itu eh, nambahnya itu nggak signifikan. Jadi kadang dari 100 permintaan kok yang tampil di sini paling cuma 20 30. Apakah otomatis kebuang atau gimana, saya juga kurang ngerti nih algoritmanya seperti apa. Makanya saya buat sebuah tools, salah satunya adalah untuk proses si klik konfirmasi si akun-akun yang ini gitu ya. Nah, si akun-akun ini kan itu lumayan banyak. Kalau yang teman-teman biasa mungkin teman-teman akan klik confirm 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 dan seterusnya gitu sampai bosan gitu ya. Tapi di sini saya akan ngasih solusinya tuh lewat pemrograman, lewat script. Nah, bedanya adalah dengan bot-bot atau dengan script yang sebelumnya saya kasih adalah, kalau yang sebelumnya script-script yang pernah saya share di sini ini rata-rata menggunakan Node.js gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini cukup pakai browser aja. Jadi teman-teman nggak perlu ada skill khusus, nggak perlu ada aplikasi yang terinstall, cukup pakai browser kita akan jalankan si klik confirmnya gitu ya. Yang pertama saya akan ceritain alurnya dulu, manualnya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman mau klik confirm si permintaan follow ini, klik di sini. Nah, ini lumayan keganggu. Nah, ini kayak gini ya. Diklik sini terus ke confirm confirm sampai selesai gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih
praktis lagi supaya si halamannya ini kita hanya tertuju di sini. Kan kalau ini lebih ke kayak notif ya, notif, terus notifnya itu bisa di scroll siapa aja yang mau kita confirm. Tapi sebenarnya si halaman ini full bisa kita rubah asalkan kita tahu link yang ini nih, yang di sini ini. Kalau misalkan kita klik kanan nggak ada open new tab ya, berarti otomatis kita harus pakai inspect element. Jadi kalau misalkan kita mau cek, kita klik kanan, kita inspect aja di sini. Aduh, banyak banget tadi, saya malah jadi pusing duluan. Nah ini kan ada link di sini. Kalau kita buka, nah dia akan merujuk ke Instagram/accounts/activity. Di sini dia akan keluarin notif-notif yang ada di love yang sini. Jadi dipindahin yang tadinya itu ada di sini, dipindahin ke halaman baru yang intinya hanya ke fokus di sini aja, gitu ya. Nah ini sebenarnya kita bisa manfaatin juga nih, yang notif-notif di sini tetap bisa kita manfaatin. Contohnya orang like begini kita bisa akan balesin sebenarnya. Tapi kita fokus di sini dulu nih. Yang follow request ini kita klik ini. Nah bedanya adalah kalau yang tadi kan sampai activity doang, tapi kalau kita klik ini dia akan ada tambahan link follow request sama dengan 1, gitu ya. Kalau udah sampai sini kita scroll ke bawah tuh ini semuanya confirm semuanya, gitu ya. Nah si proses inilah yang nanti akan kita proses di si scriptnya, gitu ya. Saya udah ada scriptnya, tadi saya udah cobain dan berjalan dengan sempurna, nggak ada kendala apa-apa dan tanpa diblok, tanpa ada proses apapun. Yang perlu kita perhatikan adalah yang lain, gitu ya. Kalau sudah manualnya kita akan bahas ke scriptnya, nanti kalau udah scriptnya kita jalankan di konsol seperti apa. Kita buka dulu scriptnya. Teman-teman kelihatan nggak ya? Soalnya screennya kita gedein dulu kali ya. Kita masuk sini, setting, kita cari font size ya. Font size nih, font 20 cukup nggak ya? Ini mau kegedean nggak ya? Enggak lah ya. Ini kita tutup dulu, ya ini kita simpan dulu. Ya, saya bahas dulu dari yang atas. Jadi di atas saya deklarasiin dulu variabel waktu. Nah ini ada 5.000 dan 10.000, ini sebenarnya nilainya itu random, teman-teman bisa ganti ini 5.000 dan 10.000 itu adalah waktu tunggu untuk proses klik si tombol confirm. Jadi ketika si confirm ini yang pertama tadi klik, untuk menuju klik tombol yang kedua ini dikasih jedanya 5 atau sampai 10 detik. Jadi random ya, bisa 5 detik, bisa 10 detik. Atau kalau teman-teman mau tambahin lagi ya bisa aja gini misalkan, atau misalkan yang lain lagi gitu ya, misalkan kayak gini. Jadi bisa aja, tergantung nanti teman-teman mau proses seperti apa. Tapi untuk sampel kali ini karena memang ini buat di video, kita persingkat aja, yang 10 kita ganti 3.000. Jadi randomnya itu 5 detik dan 3 detik ya, ini dalam satuan menyelesaikan. Nah di sini saya ada variabel lagi tag confirm. Ini di sini saya ngambil tagnya itu yang bernilai button. Si yang tombol-tombol ini kan kalau di HTML ini sebenarnya tagnya tuh tag button ya, tapi tombol delete pun ada tag buttonnya. Makanya kita harus filter dulu nih, cari di halaman ini yang mempunyai tag button dan bertuliskan confirm, supaya nanti dia nggak ngekliknya delete. Bahaya kalau klik delete, berarti kita kehilangan follower. Di sini saya untuk cari tombol confirmnya yang ini nih. Ini kalau kita rename delete juga bisa nih. Jadi nggak cuma sebatas auto confirm aja, auto delete ini aja bisa gitu ya, cuma tinggal ganti ininya aja. Nah terus selanjutnya saya kasih perulangan. Di sini saya kasih perulangannya itu sebanyak tombol confirmnya itu ditemukan berapa, gitu ya. Jadi si fungsinya ini adalah perulangannya itu adalah dia akan mencari berapa kali perulangannya sebanyak tombol confirm ditemukan di halaman ini berapa. Kalau tombol confirmnya itu sampai 100, ditemuinnya dia perulangannya itu kan 100 kali. Nah di dalam perulangan sini juga, di sini dia minta untuk mencari yang tag confirmnya itu bernilai source confirm, yang bernilai ini ya. Kalau udah ketemu maka klik, artinya prosesnya itu dicari dulu yang tagnya button yang nilainya confirm. Kalau udah diklik, berulang lagi sampai seterusnya gitu, sampai ke klik semuanya. Terus di bawah ini saya kasih fungsi lagi. Fungsinya ini sebenarnya lebih ke arah untuk proses perulangan tombolnya ada delaynya atau enggak gitu ya.
Di sini saya kasih konsol juga, jadi pas ketika si script ini jalan dia akan ngasih tahu itu perulangan keberapa dan di waktu kapan dieksekusinya, gitu ya. Di sini mungkin kalau kita bahas satu-satu sebenarnya agak belibet juga nih. Jadi di sini saya timeout ini sebenarnya buat delaynya tuh yang sekian nih di waktu ini. Jadi ini adalah fungsi untuk ngerandomnya ini bisa 5, bisa 3, kadang 5, 5, 5, 3, 3, 3, bisa 5, 3, 5, 3 juga bisa, tergantung dari si proses randomnya ini. Jadi waktunya ini bisa panjang, bisa pendek, tergantung sesuai settingan teman-teman, gitu ya. Terus kalau udah dijalankan si perulangan si waktunya ini, dia masuk ke sini akan mencetak jam kapan dia dieksekusinya. Kalau sudah dieksekusi, klik confirm, itu balik lagi ke sini. Nah, di sini adalah i kalau kurang dari sama dengan 2, artinya adalah gini. Jadi si perulangan ini bisa kita batasin. Misalkan contoh di halaman ini ditemukan 100 tombol confirm. Tapi kalau kita setting di sini hanya 2, berarti dia akan melakukan klik konfirmasi itu adalah 2 yang pertama. Jadi 1, 2, hanya mentok sampai sini aja. Seterusnya diabaikan, gitu ya. Begitu juga seterusnya, kalau misalkan 100 ya 100, atau misalkan ini bisa kita setting dengan sama proses yang di sini juga bisa, gitu ya. Tergantung teman-teman. Cuman kalau memang kalau di saya kan memang ini lebih ke proses develop, ya udah saya batasin dulu karena memang supaya videonya nggak kelamaan. Nah, karena ada fungsi ini juga, si script ini menjadi punya kelebihan dibanding kalau misalkan kita klik konfirmasi otomatis melalui membuka akun private-nya. Jadi kan ini akun saya akun private. Kalau akunnya private-nya dibuka, dibikin publik, kan otomatis ini semua ke konfirmasi. Kalau semua berarti kita nggak bisa pilihin akun-akun mana aja yang nggak perlu kita konfirmasi. Jadi kalau pakai scriptnya bisa kita batasin, atau bahkan kita bisa atur sedemikian rupa supaya perubahannya ini nggak terlalu melonjak dari misalnya 8.000 jadi 9.000 gitu, bisa aja. Gitu. Tergantung dari teman-teman nanti. Gitu ya. Sekarang cara proses eksekusinya itu seperti ini. Kalau tadi teman-teman bingung kita mulai dari awal lagi, yang ini saya tutup ya. Jadi kalau teman-teman buka, diklik love yang di sini. Ini lumayan muter-muter. Ini koneksi internetnya ya. Ini kita klik kanan, yang di bagian ini kita klik kanan. Share. Hampir aja ke delete satu. Kita ulangi lagi deh. Koneksinya lumayan lama. Kalau teman-teman bisa dengar, mungkin ini CPU saya sampai bunyi. Laptop saya sih, bukan CPU ini. Kamu lagi banyak mikir. Di inspect elemen, nanti keluar yang di samping sini. Nah ini kita tutup, terus scroll ke atas. Nah ya ini nih kelasnya tuh yang ini nih. Ini kelasnya sebenarnya berubah-ubah, bisa aja pas ketika teman-teman praktek ini akan berubah. Tapi yang pasti yang ini nih, yang hard account activity, kita klik aja, nanti dia akan membuka tab baru. Nungguin lumayan lama. Nah klik yang ini ya. Ini nanti linknya jadi berubah. Ini adalah akun-akun yang nanti akan kita auto konfirmasi. Kita masuk ke script sini, sebagai contohnya itu misalkan saya akan confirm 10 orang. Saya klik confirm 10 orang ini sambil saya set. Sebenarnya ini lebih di text editor ini teman-teman nggak perlu yang harus pakai visual code, sebenarnya bisa aja teman-teman pakai yang lainnya. Ini mohon maaf, ini saya sambil ngidupin kipas karena lumayan gerah di sini. Ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C, terus pindahin ke sini. Jadi kita buka tab konsolnya, Ctrl Shift I, atau teman-teman bisa langsung klik kanan, langsung inspect elemen bisa. Masuk ke tab konsolnya, kita paste di sini. Nah ini ya. Sekarang kita kalau mau jalan kan setelah di paste tinggal di enter aja di sini. Bentar, nah nanti nungguin di sini, nanti ada keluar kapan dia dieksekusi. Sambil perhatiin. Nah ini otomatis keklik, kekliknya itu ada waktunya. Dia akan delay sebanyak 5 atau 3.000, 5 detik atau 3 detik. Nah langsung keklik 3. Tadi batasnya 10 ya. Nah itu, ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, ini
lumayan cepat juga ya, karena delaynya sedikit. Udah belum ya? Oh belum. Coba kita hitung 1 2 3. Ini malah geser. Aduh, tungguin dulu selesai. Udah ya? Udah sepertinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas banget sesuai dengan perulangan yang kita mau, gitu ya. Intinya sih klik konfirmasi yang untuk followers ini bisa teman-teman manfaatkan sekali prosesnya seperti ini, gitu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman ini kok bisa yang follow-nya sampai banyak gini gitu, ini banyak ke bawah. Yaitu balik lagi ke tools marketing saya. Jadi kalau teman-teman udah sempat buka akun Instagram saya, akun YouTube saya, sebenarnya ini saya sudah banyak share tentang tools-tools di sini ya. Sebagian ada yang kayak review produk dulu gini ada. Nah, ini yang lebih ke buat ini ada yang buat juga ada, terus ada yang marketing tools. Saya lebih saranin ke sini nih, kalau teman-teman memang tujuannya untuk marketing, saya sudah sediakan banyak tools-tools di sini. Sebagian ada yang pakai konsol di sini, ada juga yang pakai Node.js juga ada. Tergantung teman-teman nanti mau pilih yang mana, gitu ya. Nah, karena saya sudah mempraktekkan ini di akun Instagram saya, jadi impactnya jadi seperti banyak yang follow, gitu ya. Kalau teman-teman mau yang auto follow di sini juga ada kalau salah. Coba saya contoh sini ya. Yang auto follow itu yang mana ya? Ini yang auto like juga saya udah ada. Nah, ini yang auto follow juga ada. Auto follow itu saya sampai beberapa jenis kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa cross check yang lainnya ya. Nah, ini auto follow juga ada. Auto follow, terus ada yang auto DM juga ada. Ini auto script juga ada. Jadi nanti teman-teman silakan acak-acak aja di akun YouTube saya. Kalau teman-teman yang baru gabung di channel saya, silakan klik dulu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalau teman-teman ada perubahan script di sini nih, kalau teman-teman scriptnya tiba-tiba nggak jalan, teman-teman bisa langsung cek di video saya. Karena memang biasanya kalau ada yang bug atau kalau ada yang error, teman-teman biasa suka ada yang komen ngasih tahu, mas yang ini nggak bisa dan sebagainya. Langsung saya update videonya, dan ketika saya update, kalau teman-teman aktifin lonceng notifikasi di YouTube-nya, itu biasanya langsung dapat notif ke teman-teman, gitu. Nah, prosesnya sampai sini gitu aja, kita review dulu dari awal sampai akhir sambil saya scroll dari atas ke bawah. Karena memang pengalaman dari video sebelumnya, saya jadi tidak menyediakan untuk skripnya secara langsung. Jadi dulu waktu itu saya sempat ada yang metodenya dikirim email, ada yang sempat metodenya itu langsung di blog. Ternyata saya malah ke blog sama akun Google, ya udah akhirnya nggak dijalankan di blognya. Terus ada juga yang saya tempelin di YouTube-nya di deskripsi, ternyata malah tidak acak-acakan. Terus kirim email malah saya jadinya keteteran, gitu ya. Untuk menghindari itu, silakan teman-teman bisa ketik si scriptnya ini sambil saya review. Jadi di sini di baris 1 sampai 5 ini jelas ini adalah variabel deklarasi ya. Terus di sini dari 7 sampai ke bawah ini adalah perulangan. Ini saya sambil scroll pelan-pelan supaya teman-teman yang mau ngetik ulang bisa nggak kecepatan, gitu ya. Bisa sambil scroll pelan-pelan. Sip. Nah, cuman 29 baris ya sebenarnya. Ini 29 baris juga, ada banyak yang di enter. Kayak gini kan kurung awal saya enter-enterin biar rapi sebenarnya. Kayak gitu ya. Sip, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung di channel pribadi saya. Yang baru gabung silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, dan tunggu untuk video selanjutnya mengenai kurang lebih gitu kayak script pasti bot atau kayak update yang sebelumnya saya akan selalu share, gitu ya. Terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Ditunggu di video berikutnya. Bye bye.